Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jumbriani dengan NIM 2109025001020 dari Prodi Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi dari joint venture dari mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja di sini. Yang pertama yaitu istilah dari joint venture. Nah, di sini istilah venture pada mulanya diterapkan untuk memikul bersama atas tanggung jawab yang mempunyai resiko besar atau berbahaya yang meliputi pengiriman barang. Nah, istilah venture dapat diterapkan pada pengiriman barang ke luar negeri dan penjualan barang-barang tertentu. Kemudian bentuk venture. Bentuk venture yaitu dibagi menjadi dua, yaitu single venture dengan joint venture. Nah, single venture di sini adalah pengusahaan suatu proyek tertentu yang dilakukan oleh suatu unit tertentu dengan dibentuk suatu rekening tersendiri yang disebutnya venture account dengan mendebit bila terjadi biaya dan mengkredit bila diperoleh pendapatan atau keuntungan saldo debit atau kredit pada akhir periode dipindahkan ke rekening modal. Sedangkan joint venture adalah kerjasama di antara dua orang atau badan usaha atau lebih untuk mengusahakan usaha tertentu. Sebelum pembagian keuntungan biasanya diperhitungkan terlebih dahulu bunga modal, komisi, bonus, dan lain-lain untuk pihak yang berjasa. Salah satu pihak yang bekerja sama itu biasanya ditunjuk sebagai pimpinan usaha kerjasama atau joint venture yang disebutnya juga sebagai managing partner. Nah, kemudian akuntansi untuk joint venture pada prinsipnya ada dua metode, yaitu pertama buku-buku yang diselenggarakan terpisah dari pembukuan masing-masing anggota. Kemudian yang kedua yaitu rekening untuk setiap transaksi dalam joint venture ada dan dicatat dalam buku masing-masing. Di sini, akuntansi untuk joint venture yang diselenggarakan secara terpisah dari pembukuan masing-masing anggota. Apabila terhadap aktivitas joint venture diselenggarakan pembukuan secara terpisah dari pembukuan masing-masing anggota, maka joint venture dianggap sebagai suatu unit usaha yang terpisah dari pemiliknya. Oleh karena itu, bentuk usaha bersama di dalam joint venture mempunyai karakteristik yang sama dengan persekutuan. Maka pembukuan yang diselenggarakan juga sama dengan pembukuan di dalam persekutuan. Kemudian, rekening-rekening pembukuan di dalam joint venture meliputi rekening-rekening aktiva, hutang, pendapatan, biaya-biaya, dan modal yang diselenggarakan untuk tiap anggota. Namun, secara periodik, managing partner sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan administrasinya atau pembukuan membuat perhitungan dan pembagian laba atau rugi dan melaporkannya kepada anggota yang lain. Saldo kredit rekening modal anggota di dalam joint venture pada prinsipnya harus sama dengan saldo debit rekening investasinya di dalam pembukuan yang diselenggarakan oleh anggota yang bersangkutan. Contohnya itu dapat dilihat Tuan A, B, dan C bersepakat mengadakan suatu kerjasama dalam suatu usaha atau joint venture penjualan buku-buku novel selama masa liburan panas dengan ketentuan investasi. Tuan A dan C menyerahkan barang dagang sebagai penyertaan seharga 3.000 dan 4.500. Tuan B menyerahkan uang tunai sebesar 2.500. Sedangkan aktivitas Tuan C ditunjuk sebagai pimpinan atau managing partner. Ia ditunjuk untuk menjadi pedagang keliling dan menyampaikan laporan-laporan yang berhubungan dengan transaksi-transaksi atas nama joint venture. Kemudian pembagian laba joint. Tuan C memberikan komisi 10% dari penjualan
Bunga modal diberikan kepada masing-masing anggota sebesar 8% dari laba usaha dan selebihnya dibagi sama. Joint venture dimulai pada tanggal 1 Oktober dan berakhir 31 Desember 19. Penjelasan, transaksi bunga wesel yang ditarik dengan bunga 6% setahun untuk jangka waktu 60 hari. Nah, di sini 60 dibagi 360 kali 6% kali Rp1.000 sehingga hasilnya Rp10.000. Kemudian transaksi nomor 9, bunga modal untuk masing-masing anggota dihitung sebagai berikut. Tuan A sebesar 8% dikali 3 bagi 12 kali 3.000 sehingga menghasilkan 60. Kemudian Tuan B 8% dikali 3 dibagi 12 kali 2.500 sama dengan 50. Kemudian Tuan C 8% dikali 3 bagi 12 kali 4.500 sama dengan 90. Di sini 8% karena kepada masing-masing anggota yaitu hanya diberikan bunga modal 8%. Kemudian 3.000 dengan 2.500 dan 4.500 sesuai dengan jumlah modal yang diserahkan. Jangka waktu joint venture di sini yaitu tanggal 1 Oktober sampai 31 Desember. Sedangkan bunga modal 8% adalah untuk jangka waktu 1 tahun. Lanjut. Nah, berikut adalah jawaban dari contoh studi kasus tadi. Yang ini merupakan joint venture yang dikerjakan secara terpisah. Jadi setiap yang tanam saham seperti Tuan A, Tuan B, dan Tuan C hanya mencatat dari keterangan yang ditanamkan modalnya sendiri. Jika Tuan B pada keterangan pertama Tuan B tidak menanamkan modal, maka dia tidak mencatatnya. Kemudian lanjut. Nah, di sini akuntansi untuk joint venture tidak diselenggarakan secara terpisah. Nah, dalam hal ini semua aktivitas joint venture akan diihtisarkan dalam buku masing-masing anggota. Rekening joint venture didebit untuk semua biaya dan dikredit untuk semua pendapatan dari joint venture. Saldo kredit atau sebaliknya dalam rekening joint venture merupakan laba atau sebaliknya rugi untuk joint venture tersebut. Saldo rekening joint venture dalam rekening anggota atau anggota lainnya pada buku masing-masing anggota akan menunjukkan saldo yang sama, hubungannya kerjasama masih ada. Akan tetapi, meskipun masing-masing partner mencatat transaksi yang terjadi pada buku managing partner, tetap harus dibentuk rekening aktiva dan hutang joint venture tersendiri. Seperti contohnya yaitu kas joint venture, piutang joint venture, hutang maupun lain-lain. Nah, di sini melalui pembukuan yang diselenggarakan itu masing-masing anggota selain manajemen partner hanya mencatat setoran modal dari para anggota dan terjadi transaksi biaya dan pendapatan yang mempengaruhi hak penyertaan mereka. Sedangkan manajer partner sebagai anggota yang bertanggung jawab terhadap semua aktiva dengan segala aktivitas di dalam joint venture. Kemudian lanjut di sini ada kerjasama yang belum selesai, related venture apabila pembukuan joint venture tidak diselenggarakan secara terpisah. Di sini yang tadi yaitu joint venture yang diselenggarakan secara terpisah dan di sini yaitu yang tidak diselenggarakan secara terpisah. Jadi artinya yaitu pembukuan yang dilakukan yaitu tidak diselenggarakan secara terpisah, yaitu semua orang yang menanamkan modal yaitu mencatat semua di setiap akunnya. Tidak seperti yang diselenggarakan secara terpisah, itu mereka hanya mencatat transaksi yang berkaitan dengan akunnya. Nah, di sini apabila sampai dengan akhir periode akuntansi, suatu persetujuan joint venture belum bisa diakhiri untuk keperluan penutupan buku masing-masing partner, maka perlu ada perhitungan laba atau rugi joint venture. Menurut ketentuannya, joint venture baru dapat menghitung rugi atau laba
Apabila usaha yang menjadi objeknya sudah selesai, apabila joint venture diadakan di antara pengusaha atau perusahaan yang sudah memiliki pembukuan yang teratur, maka pada tiap-tiap akhir periode akuntansi perlu keterangan yang lengkap tentang hasil-hasil operasi perusahaan seluruhnya, termasuk adanya joint venture yang pembukuannya diselenggarakan secara terpisah dapat dilakukan tanpa mengalami kesulitan apapun. Akan tetapi, dalam hal pembukuan diselenggarakan secara tidak terpisah, khususnya bagi anggota selain managing partner, merupakan persoalan tersendiri. Kemudian di sini dalam hal pembukuan joint venture tidak diselenggarakan secara terpisah, maka hak-hak para anggota di dalam joint venture pada setiap saat dapat ditentukan atau dihitung dari saldo rekening yang menyangkut aktivitas joint venture. Nah, hak-hak para anggota di sini yaitu merupakan selisih antara jumlah kumulatif semua rekening yang mempunyai saldo debit dengan jumlah kumulatif yang rekening yang bersaldo kredit dari pembukuan yang diselenggarakan oleh anggota yang bersangkutan. Rekening-rekening dengan saldo debit menunjukkan aktivitas joint venture termasuk biaya yang dibayar di muka, sedangkan rekening-rekening dengan saldo kredit menunjukkan kewajiban-kewajiban joint venture kepada pihak ketiga dan hak-hak anggota dalam joint venture. Mungkin itu saja materi singkat tentang joint venture yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.